أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Regular webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Gustaf dipersilahkan, Dok. Baik, terima kasih Kang Reza. Itu tadi videonya mirip saya mukanya ya. Hebat nih Kang Reza nih. Bikin AI sampai mirip banget sama saya. Kang Reza, ini saya sambil punya pantun nanti tolong dicakepin ya. Cakep gitu ya. Sebelumnya saya ta'awudz dan basmalah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada pantun nih. Jalan-jalan ke Bantul Cak, bareng Bang Saipul. cakep. Assalamualaikum meaningful. I love you full. Bagi-bagi, makin senyum aja. Halo, betul tuh, dokter. Masya Allah. Ya ini kan soalnya pertemuan meaningful. Artinya meaningful ways itu kan jalan penuh makna. Maka ketika kita mau memulainya juga kita harus bisa menemukan makna. Kenapa sih saya itu hadir pagi hari ini ngikutin materi ya kan dari jam setengah 6 sampai jam 7 atau setengah 8. Nah, paling tidak kita tuh punya tujuan. Jadi bukan hanya sekedar karena ngikut-ngikut ya. Kalau kata guru saya tuh gini, Kang. Kalau kata guru saya, kita harus bisa bedakan mana akidah, mana syariat. Kalau syariat, kita tuh ngikut-ngikut aja. Ngikut aja apa perintah Allah. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak protes. Tapi kalau akidah, kita harus tahu, kita harus banyak nanya, kita harus punya tujuan. Kenapa kita mempelajari? Karena akidah itu kita mempelajari tentang eksistensi dan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara kita memperkuat akidah kita itu salah satunya ialah dengan ikut kelas-kelas Meaningful Ways seperti ini. Nah, tak lupa juga supaya majelis ilmu kita ini bisa selalu dianggap dan dinilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita juga aturkan yuk salawat terbaik kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang saya hormati Kang Reza selaku moderator kita. Ini kalau nggak salah saya udah keempat kali deh saya jumpa ya. Tiga apa empat gitu. Dan lagi-lagi dibersamai sama Kang Reza. Senang sekali saya ya. Dan setiap kali akan ngisi di Meaningful Ways itu saya selalu ceria, selalu happy karena saya merasakan memang Bapak Ibu yang ngikutin kelas ini juga seru-seru, interaktif. Nah, jadi itu ngerasa lebih bernyawa ya ketika kita berbicara di sini itu merasa semangat gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, ayo kita bagikan semangat kita di pagi hari ini kepada teman-teman kita yang lain. Jangan sungkan untuk berbagi informasi yang sudah kita dapatkan bersama di kelas ini. Atau kalau males berbagi informasinya, ya udah ajakin aja teman-teman atau keluarganya untuk ikut kelas-kelas seperti ini, termasuk kelas pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan juga jazakumullah khairan katsiran. Allah membalas dengan kebaikan terbaik ya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengajak ya, ngajak-ngajakin orang-orang teman-teman keluarganya untuk ikut kelas hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah terhitung juga pahala amal jariah dan insya Allah sebagai wasilah pembuka rezeki-rezeki baru kepada Bapak Ibu pada dimulai dari pagi hari ini ya.
Dan selain itu juga, mungkin kita merasa happy Kang, karena hari ini libur ya Kang ya. Tapi mungkin nggak semua Bapak Ibu di forum ini, yang mendapatkan libur hari ini ya, yang dapat libur alhamdulillah bisa istirahat, bisa kumpul keluarga, tapi yang belum libur tetap semangat ya. Karena saya juga walaupun, hari ini tanggal merah ya, liburnya itu libur-libur semi-semi libur karena, tetap harus standby kalau klinik saya kemudian ada pasien, saya harus ke sana ya. Oh itu, Bunda Fitri tetap masuk kerja, oh semangat semangat insya Allah ini hari Kamis, besok Jumat, wah berkahnya luar biasa insya Allah ya. Dan siapa yang hari ini puasa nih, nah saya doakan puasanya hari ini semangat dan kuat sampai nanti berbuka ya. Oke, hari ini kita seperti yang tadi Kang Reza sebutkan, kita mau membahas tentang yang manis-manis, tapi ternyata nggak semua manis itu membawa kemanisan dalam hidup kita ya. Ternyata hati-hati dengan yang manisnya di awal. Nah, baik yang berupa makanan maupun yang berupa ucapan ya, hati-hati ya. Terutama kalau ada yang eh, ngucapin kata-kata manis dari orang yang udah lama nggak jumpa kita, eh, bro gitu kan, atau bu, apa kabar? Ih, makin sukses aja nih gitu. Nah, itu hati-hati tuh ya. Biasanya ada chat selanjutnya gitu, entah apa gitu. Kayaknya chatnya horor. Ya, tapi kalau kemudian kita lagi ada rezeki lebih ya, kalau misalkan mereka ada mau pinjem uang ya sudah, pinjemin saja atau kasihkan lah. Karena insya Allah itu yang juga nanti membuka rezeki kita yang kemudian nanti ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang manis, tapi ada sebagian yang manis itu kemudian malah membunuh kita. Dan uniknya ini tuh legal. Nah, nanti eh saya dan Kang Reza akan menampilkan satu video dokumenter yang menarik, insya Allah yang bisa membuka fakta. Oh, ternyata selama ini saya ditipu. Oh, ternyata begitu toh ceritanya. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalkan selama sepanjang materi ini, saya minta maaf banget. Ya, ini disclaimer dulu ya. Minta maaf banget kalau kemudian di antara Bapak Ibu mungkin ada yang punya keyakinan yang berbeda atau yang punya pemahaman lah ya, bukan keyakinan ya, tapi pemahaman yang berbeda. Saya juga minta maaf tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan atau pemahaman Bapak Ibu, karena saya menyampaikan sesuai dengan yang saya pahami, yang saya pelajari, dan yang saya dapatkan. Dan ini tujuannya juga baik untuk Bapak Ibu supaya tidak terjerumus dalam suatu penyakit ya. Ya Mbak Fitri silakan kalau mau off cam ya nggak apa-apa, dengerin aja ya. Nah ini Kang Reza mungkin mulai dibantu untuk pemutaran video. Semoga Bapak Ibu sudah bisa fokus semua menonton video dokumenter yang kami siapkan setelah ini. Boleh Kang Reza dibantu untuk pemutarannya sebelum kita masuk lebih dalam nih. Gula pasir dan semua turunannya Anda stop, please stop. Serius, itu efeknya akan powerfulnya luar biasa. Sistem tubuh Anda akan kembali back to normal. Serius, gula pasir itu musuh banget. Penyakit jantung tuh penyebabnya apa? Kolesterol. Ya, like everyone ngomong itu. Lo tahu nggak kalau statement itu karena pabrik gula ngebayar ilmuwan. Ada satu perusahaan gula yang baru buka dan lagi viral-viralnya waktu itu. Itu ada penelitian yang keluar. Penyebab penyakit jantung adalah kebanyakan gula. Stroke dan penyakit jantung, penyakit kardiovaskular. Teorinya begini, yang menghambat itu kolesterol. Analoginya gini deh, jalan tol, truknya banyak. Tapi kalau jalan yang mulus-mulus aja, jalan lancar-lancar aja. Tapi kalau jalan tol yang banyak truknya, terus tiba-tiba jalannya berlubang, macet dong. Iya. Jadi yang salah truknya atau jalannya rusak. Memang yang jadi ngantri itu kolesterol. Tapi karena pembuluh darahnya rusak, namanya inflamasi. Penelitian itu keluar. Karena penyebab jalan berlubang tadi adalah gula. Tuh pabrik gulanya ngerasa kayak, ini ngerusak bisnis gua banget nih. Itu kayak ditutup dong, dibungkam dong. Itu dibungkam dengan 50.000 US$ untuk dia ngomong bahwa ini gula tidak berbahaya. Iya, dengan kata lain seperti itu. Dan itu dipakailah seorang ilmuwan yang sangat Terpercaya. terpercaya, dan dia dibungkam 50.000 US untuk ngomong ini sesuatu yang tidak berbahaya.
Pada tahun 1960-an, industri gula di Amerika Serikat tengah berada di puncak kejayaannya. Mereka gencar mempromosikan makanan dan minuman manis kepada masyarakat luas. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang ahli nutrisi ternama dari Universitas Harvard merilis sebuah jurnal ilmiah yang cukup mengguncang dunia kesehatan. Jurnal tersebut menyatakan bahwa penyebab utama penyakit jantung adalah lemak dan kolesterol, sementara gula hanya disebutkan sekilas, seolah-olah tak ada kaitannya. Namun, ini bukan kebetulan semata. Belakangan terungkap, sang ahli nutrisi bernama Dr. Mark Hexted ternyata memiliki hubungan erat dengan industri gula. Ia menerima dana dalam jumlah besar untuk menulis dan mempublikasikan hasil penelitian yang berpihak kepada industri. Ternyata, industri gula saat itu membentuk sebuah asosiasi bernama The Sugar Association. Mereka menjalankan misi tersembunyi yang dikenal dengan Project 226. Tujuan utamanya? Mendanai para ilmuwan ternama agar menghasilkan riset yang menyudutkan lemak dan kolesterol sebagai penyebab penyakit jantung, dan sekaligus mengalihkan perhatian publik dari bahaya gula. Upaya manipulatif ini berdampak luas. Pemerintah federal Amerika bahkan mengubah panduan konsumsi masyarakat, menyarankan untuk mengurangi lemak, bukan gula. For you, 8 times more addictive than cocaine, 5 times more likely to cause death, but it's legal, so, you go ahead, knock yourself out. Opini publik pun mulai terbentuk. Lemak adalah musuh utama kesehatan, namun kebohongan itu akhirnya mulai terkuak. Seorang peneliti bernama Christine Cairns mulai menelusuri kejanggalan demi kejanggalan. Ia menemukan bukti surat menyurat antara pihak industri dan para ilmuwan bayaran, termasuk dana sebesar 630 juta rupiah yang diberikan kepada Dr. Mark demi memuluskan riset palsunya. Christine berjuang sendirian, menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak yang mendukung industri gula. Namun ia tak menyerah. Perlahan, perjuangannya membuahkan hasil. Antara tahun 2007 hingga 2011, masyarakat mulai sadar akan manipulasi ini. Aksi heroik Christine pun mendapat pengakuan luas. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Saat membaca hasil riset atau mendengar klaim ilmiah, pastikan kita menggali sumbernya. Jangan hanya menelan informasi mentah-mentah, meskipun terdengar logis. Faktanya, lemak dan kolesterol memang bisa memicu penyakit jantung, diabetes, dan obesitas, tetapi begitu pula dengan konsumsi gula yang berlebihan. Maka mengatur pola makan dan minum secara bijak adalah kunci menjaga kesehatan tubuh di masa depan. Jangan hanya percaya pada apa yang terlihat benar, cari kebenaran di baliknya. Belum ada kata terlambat untuk memperbaiki. Selama belum ada selang oksigen yang terpasang di hidungmu, selama dialiser belum berputar di sebelah tempat tidurmu, selama rotator ambulans belum menyala di atas kepalamu, dan selama kakimu belum hilang, kamu masih punya kesempatan. Hentikan gula sekarang juga, dan kamu akan berterima kasih pada video ini. 그냥 우린 나약하고 겁 많은 인간이잖아요. Nah, subhanallah. Satu rangkaian video dokumenter sudah kita simak semua. Ada beberapa fakta yang bisa kita dapatkan dari situ. Kalau Bapak Ibu tadi ada nyimak ya, di situ ada dikatakan bahwa selama ini kita tahunya penyakit jantung dan stroke itu karena tumpukan kolesterol dan lemak. Memang betul, kolesterol dan lemak
kalau terakumulasi di dalam darah kita akan menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskular dan penyakit cerebrovaskular. Kardiovaskular itu artinya penyakit jantung, ya, penyakit pembuluh darah. Kemudian penyakit cerebrovaskular itu artinya penyakit stroke, ya, pecah pembuluh darah otak, ya, itu termasuk cerebrovaskular. Tapi ternyata gini, kalau tadi nyimak dan ini saya review kembali, insya Allah nanti akan dibahas tuntas, dibahas lebih lengkap lagi di eksklusif kelas kita. Ya, tapi di sini saya kasih spill-spill sedikit ya, tipis-tipis ya. Memang betul kolesterol dan asam lemak kalau numpuk itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit tadi. Nah, tapi analogi yang tadi disampaikan oleh Dr. Frenos, nah ini beliau bukan orang kaleng-kaleng juga ya. Beliau pakar biomedik ya, yang juga mendalami atau melakukan riset terhadap gula. Dalam hal ini gula pasir ya, yang diutamakan. Eh, Analoginya seperti jalan raya, kemudian ada truk. Oke, kalau jalan rayanya bagus dan lebar, mau sebanyak apapun truk yang lewat, nggak akan bikin macet. Tapi kalau kemudian jalan rayanya ini kecil, kemudian berlubang, maka truk-truk yang lewat juga akan tersendat, nggak bisa ngebut, nggak bisa lancar. Pelan-pelan mereka jalannya. Apalagi kalau kemudian truknya bawa muatan yang begitu banyak. Oke. Nah, itu kemudian akan menyebabkan antrian truk, ya. Akhirnya macet juga. Nah, begitu ternyata Bapak Ibu, gula darah itu yang membuat pembuluh darah kita itu jadinya rusak. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya nanti akan saya jelaskan di eksklusif kelas. Nah, intinya, karena pembuluh darah kita rusak, tidak bisa melebar, tidak bisa menyesuaikan muatan, alhasil kolesterol dan lemaknya menjadi menumpuk. Nah, kemudian kena deh penyakit jantung dan stroke dan lain-lainnya. Nah, gitu ya. Dan di sini memang dikatakan ada sekumpulan atau sekelompok ilmuwan yang kemudian dibayar ya. 50.000 US dollar itu kalau dikurskan ke sekarang, itu bisa sekitar 35 miliar pada saat itu. Cuman kalau kita kursnya, kok sekarang maaf, pada waktu itu ya, kurs pada waktu itu senilai 35 miliaran. Tapi kalau dinilaikan sekarang ya 600 jutaan ya, seperti tadi yang disampaikan di video ya. Nah, jadi bayangin, kita dikasih uang 35 miliaran oleh sebuah perusahaan ya kan. Iman pun kemudian mulai deh bergoyang-goyang, mulai luntur ya kan. Nah, itu yang terjadi. Riset itu kemudian yang membuat kita sampai dengan hari ini yang dicek kolesterol ya. Terus kemudian kalau udah mulai nyeri-nyeri dada sedikit ya, kemudian baru mulai kita lihat, wah kolesterol nih ya, lemak nih. Akhirnya apa? Tidak mau makan lagi daging kambing, tidak mau lagi makan daging sapi. Padahal sebenarnya daging merah itu tetap kita butuhkan. Ya, tetap semua kebaikan pun kalau kita konsumsi dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak juga akan membawa keburukan ya untuk badan kita. Nah, tapi kita melihat daging merah itu juga diperlukan di badan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang pernah ikut kelas saya sebelum-sebelumnya, saya juga pernah mengatakan kalau makan daging supaya tidak jadi penyakit, makan juga lemaknya. Nah, kemudian para jamaah pun bertanya, "Dok, kok makan lemak? Bukannya jadi penyakit ya?" Nah, ternyata doktrinnya kuat sampai sini, mengatakan bahwa lemak membuat penyakit. Padahal lemak itu yang juga kita butuhkan. Oke. Nah, nanti nggak tahu sih ini Kang Reza atau dari Meaningful Ways, apakah videonya nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Kita tunggu saja ya. Kalau misalnya dibagikan, maka Bapak Ibu nggak perlu download-download dimanapun. Karena ini video nggak ada dimanapun. Ini hanya kita produksi di Meaningful Ways.
Silahkan aja lah nanti kalau misalkan ada yang mau share, silahkan ya. Share-nya diniatkan untuk berbagi informasi kebaikan, bukan untuk viewers ya. Viewers tuh bonus aja. Oke. Nah, ini Kang Reza nanti dibantu untuk pemutaran slide-nya supaya membantu visualisasi kepada Bapak Ibu. Nah, ini dia. Manisnya hidup, akhirnya pahit. Nah, ini disampaikan oleh saya sendiri. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ambil catatan, silahkan diambil dulu sebelum kita mulai ke slide berikutnya ya. Di sini Bapak Ibu sudah mulai banyak pertanyaan di dalam kepalanya. Apa iya benar gula semenakutkan itu? Terus ada yang bertanya juga, gula yang seperti apa yang dimaksud oleh dokter misalnya gitu kan? Kemudian saya konsumsi gula sudah lama tapi kok nggak ngerasakan apa-apa. Nah misalnya ya, ada juga yang seperti itu. Nah makanya bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ini cocok banget untuk ikut eksklusif kelas kita hari Sabtu dan Ahad nanti. Karena itu akan lebih lengkap. Bapak Ibu akan paham kenapa memilih gula ini, mengapa menghentikan gula yang itu, dan kapan kita gunakan gula yang ini, kapan kita gunakan gula yang itu. Begitu ya. Pokoknya nanti kita bahas tuntas. Nah, nanti kalau ada tulisan-tulisannya kecil, nanti Kang Reza langsung otomatis out frame aja, biar hurufnya lebih gede ya. Nah, tapi kalau untuk slide pertama ini saya rasa masih kelihatan ya, manisnya dokter, salah, manisnya hidup, salah ya, maaf ya, typo dikit ya, ngarep minta dipuji aja ya. Manisnya hidup, akhirnya pahit, nah ini disampaikan langsung oleh saya ya, berdasarkan hasil riset beberapa. Oh, ini langsung diketawain nih, aduh, mohon maaf, I love you full. Ini kayaknya yel-yel kita, eh, Assalamualaikum meaningful, I love you full. Garing banget ih saya. Ya buat nge-happyin diri sendiri aja ya, karena kayaknya walaupun ini tanggal muda tapi karena kita pengusaha jadi kan nggak ada tanggal muda nerima gaji ya. Yang ada kita ngegajiin orang ya. Oke, oke, oke. Terima kasih Ayah Bunda buat responnya. Tadi juga ada doa dari Bunda Asma ya untuk anak saya. Terima kasih Bunda Asma atas doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah ada 530 orang yang bergabung. Alhamdulillah makin banyak yang pinter. Oke, nah kini kita langsung aja deh, yuk kita geser ke slide selanjutnya. Nah ini kayaknya harus out frame deh, Kang Reza. Iya, oke. Nah ini saya tampilkan grafik atau data penderita penyakit kronik di Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Yang terbanyak di kategori hipertensi ya. Di hipertensi ini jumlahnya yang cukup besar. Ini dalam persentase ya Bapak Ibu ya. Persentase dari total penduduk di Indonesia. Nah, yang bawa kalkulator, nah bisa dihitung-hitung lah kalau perlu ya. Hipertensi itu 34 tambah 25, berapa itu tuh jumlahnya itu ya. Mungkin ada kali 60-an. 60% penduduk di Indonesia ini mengalami atau memiliki kondisi hipertensi ya. Jadi artinya kalau 60% dari 100% penduduk di Indonesia, berarti itu sama dengan 3/5 ya. 3/5 penduduk di Indonesia mengalami hipertensi ya. Nah, misalnya kita berteman dengan 5 orang gitu ya, maka 3 orang di antara kita tuh bisa jadi mengalami hipertensi. Nah, perbandingannya seperti itu kurang lebih. Lalu kemudian penyakit yang kedua yang tertinggi ialah stroke. Nah, benar kan? Jadi selama ini kita selalu merasa mengira, oh penyakit gula, apa dampak gula ini diabetes. Ya, ternyata nggak cuma diabetes. Ada penyakit stroke, penyakit jantung, nah ya. Makanya ini penderita penyakit stroke juga tinggi. Penyakit jantung juga tinggi karena hipertensi ini
ujung-ujungnya akan memberikan penyakit jantung. Kemudian yang ketiga ialah diabetes. Nah, ini cukup banyak juga. Tertinggi keempat ialah ginjal. Wah, Bunda Utari ya, kita doakan sembuh. Penyakit hipertensi walaupun juga bisa disebabkan karena gula dan garam, juga bisa disebabkan karena hal-hal lainnya, karena emosional juga bisa ya. Jadi tak henti-hentinya saya mengingatkan pada ya Bunda, sakit apapun yang dirasakan, ikhtiar pengobatannya kalau bisa jangan cuma dibatasi secara fisik, juga diimbangi dengan ikhtiar emosional, spiritual, sosialnya juga diimbangi. Saya lupa apakah saya ngomongnya di Meaningful ini atau di Rumah Muslim. Saya pernah berikan rumus tubuh manusia kalau secara holistik itu ada fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Empat aspek tersebut kalau dijumlahkan hasilnya harus 100%. Jadi kalau faktor fisiknya menurun, bisa jadi faktor yang lainnya meningkat. Nah, maka kita ketika menangani sesuatu, kita harus melihat mana sih aspek di tubuh kita ini yang turun. Mungkin gejalanya yang dialami fisik, tapi kemudian mungkin ada loh orang yang sudah menjaga pola hidup sehatnya untuk urusan fisiknya ya. Misalnya yang mereka rajin fitness gitu kan, badannya kan atletis bagus gitu ya. Tapi ada tetap mereka di antara mereka yang punya penyakit. Nah, bagi mereka yang nggak paham tentang unsur holistik ya, ada emosional, spiritual, dan sosial, mereka akan selalu melihatnya, apa nih yang kurang dari fisikku ya? Akhirnya kemudian banyak sekali modifikasi fisiknya yang terlalu melebihkan batas kemampuan ya. Padahal kalau kemudian kita melihat ke aspek lain, ada spiritual, emosional, dan sosial, nah itu sangat mudah untuk kita deteksi. Nah, monggo, Bunda, siapa tadi? Bunda Utari ya? Silakan dicek kembali aspek fisiknya, aspek sosialnya, spiritual dan emosionalnya. Ada yang kurang nggak? Kalau ada yang berkurang, nah monggo di apa itu dilengkapi ya. Ini tadi ada yang ngechat juga di sini, keliengan pada saat sholat ya. Itu biasanya karena hipotensi ortostatik ya. Jantungnya sedikit kewalahan dalam memompa darah dari ujung kaki sampai ke ujung kepala ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan memperbanyak olahraga jalan kaki supaya aliran darahnya itu lancar ke seluruh badan. Ingat analogi jalan tol sama truk tadi ya. Intinya, selama jalan tempat dilaluinya kendaraan itu jalannya kondisinya baik, mulus, dan lebar, mau sebanyak apapun kendaraan yang lewat, insya Allah tidak akan macet. Kecuali ada yang menghentikan. Misalnya ada iring-iringan pejabat mau lewat ya kan harus dihentikan satu sisi dulu tuh ya. Atau kemudian ada kecelakaan, nah itu beda cerita. Nah, analoginya sama ke badan kita, selama darah kita ini kemudian masih pembuluh darahnya masih bagus, masih mulus ya, maka insya Allah kita akan sembuh lah, insya Allah akan sembuh dari penyakit hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Atau bahkan terhindar dari penyakit-penyakit itu semuanya. Nah, fakta ini harusnya membuat kita itu takut, harusnya. Ya, takut dalam arti positif. Takut untuk melewatkan hal-hal penting, hal-hal baik dalam hidup kita. Takut kalau kemudian nanti kita itu dihisap dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Kita dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak menjaga tubuh sebaik-baiknya? Kenapa kita lalai, ya kan? Nah, dan juga tabel ini atau grafik ini bisa menjadi bahan untuk koreksi diri sendiri. Ingat, di kelas saya kita sedang tidak menunjuk siapapun kecuali diri kita sendiri. Jadi, ketika mendapatkan informasi kesehatan, yang kita ingat kita sudah melakukannya atau belum. Ya, jangan kemudian melihat, oh iya, tetangga saya kayaknya kemarin, nah itu kan. Memang manusiawinya manusia itu nggak mau disalahkan, maunya menyalahkan orang lain ya. Tapi ayo kita lawan itu semua. Kita lawan godaan setan itu dengan lebih menitik beratkan atau fokusnya pada diri sendiri.
Oke, nah ini udah mulai banyak yang bertanya, nanti ditahan dulu ya Bu Ibu. Mohon maaf mungkin nggak bisa langsung semua pertanyaan saya terjawab di sini ya. Tapi semoga nanti bisa dijawab nanti ya. Oke, geser lagi Kang Reza. Nah, ini penyakit mematikan di Indonesia. Nah, tulisannya agak kecil lagi nih, soalnya saya bingung karena grafiknya yang terlalu gede. Kalau grafiknya dilebarin ini malah tulis apa gambar-gambar belakangnya jadi malah ketutup semua ya. Tapi saya bacain aja ya. Penyakit yang mematikan nomor satu itu ialah stroke. Stroke itu pecah pembuluh darah otak atau sumbat pembuluh darah otak. Penyakit kedua itu serangan jantung atau masalah jantung pokoknya. Dengan eh, apa itu ya? Dengan skala atau peringkat yang bahkan jauh dari peringkat ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketiga kita bisa lihat di situ diabetes mellitus. Nah, walaupun jumlah penderita diabetes mellitus juga banyak di negeri kita ini, tapi ternyata yang mematikan lebih banyaknya itu adalah penyakit stroke dan penyakit jantung. Dengan grafik yang kontras antara stroke, penyakit jantung terhadap penyakit-penyakit lainnya. Nah, ini saya ngeri juga ya, takut juga. Ini data terbaru tahun 2024. Jadi, inilah wajah kita di Indonesia itu seperti ini. Stroke dan penyakit jantung sebagai pengakhir hidup kita, warga Indonesia ya. Jangan kita deh, warga. Pengakhir hidup orang-orang di Indonesia ya. Kita nggak tahu bagaimana kita tutup mata nanti ya. Tapi semoga Allah izinkan kita menutup mata selamanya dengan cara yang baik-baik, yang tidak menyakitkan dan tidak menyulitkan. Amin, amin ya robbal alamin. Mbak Siwi itu suaminya tuh ya. Oke, yang sabar, yang tabah Mbak Siwi ya. Nah ini ya, grafik ini nanti tenang aja, slide-nya ini juga dibagikan Bapak Ibu. Nah jadi nggak perlu catat terlalu panjang, catat yang penting-penting saja sebagai tambahan. Hmm. Nah itu ya, grafik ini bisa menjadikan reminder selalu kepada kita untuk menjaga kesehatan, karena kebetulan biaya berobat dari penyakit stroke, penyakit jantung, dan diabetes ini biayanya cukup tinggi. Bisa menguras harta kita yang kita kumpulkan selama ini. Ya, jangan sampai kita kerja belasan atau puluhan tahun, belum sempat nikmati, sudah habis semua untuk biaya berobat. Siapa yang pengen? Siapa nih? Ketik ya. Saya. Siapa sih yang pengen mulai di usia 40 tahun, mungkin anaknya sudah mulai dewasa nanti, sedangkan kita mulai asik pulang pergi umroh, mulai asik kemudian eh, belajar sesuatu yang baru di negara-negara yang baru, ke Malaysia, Singapura, Jepang, ke mana? Eh, Turki, Mesir, dan negara-negara lain di seluruh belahan. Karena kenapa kita harus meyakini itu, Bapak Ibu, itu jadikan salah satu doa yang kita haturkan setiap hari. Mudahkanlah ya Allah kaki ini melangkah ke seluruh penjuru di muka bumimu ini. Ya, kenapa demikian? Karena Allah sudah memberikan janjinya di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 15. Waladzi ja'ala lakumul ardo dalulam famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Jadi kami jadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi, ya. Maka makanlah sebagian dari rezekiku, dan sesungguhnya kita akan nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu SK dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan memberikan kemudahan kita untuk bisa keliling dunia. Tentu keliling dunia dalam hal-hal yang baik, mencari yang baik-baik dan membagikan yang baik-baik. Salah satu kuncinya ialah jangan rakus, makan dan minum secukupnya. Tuh dikatakan di ayat tadi,
Wa kulu mir rizki. Ya, silakan makanlah sebagian dari rezekiku. Jadi jangan semuanya dihabisin ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, kenapa? Karena kalau kita kemudian kebanyakan makan, kemudian kita sakit, nggak jadi deh kita keliling dunia ya kan? Fisiknya lemah, nggak bisa melangkah kaki jauh, uangnya udah habis duluan untuk apa itu berobat, ya kan? Nah, semoga grafik ini bisa menjadikan cambukan positif untuk kita semua ya. Oke, kita geser lagi, Kang Reza. Nah, ini nanti Kang Reza bisa bantu saya klik satu-satu ya. Bapak Ibu tulisannya kelihatan? Kalau di layar saya ini mungkin karena sinyalnya lagi turun, jadi gambarnya pecah. Tapi masih bisa kebaca. Nah, cuman kan kalau di tempat Bapak Ibu mungkin, oh sama ya, pecah juga ya. Oh, ada yang jelas, Ding? Ya sudah, oke. Dari Kang Reza yang monitor pokoknya, silakan. Nah, oke, kelihatan kalau dideketin. Oke, oke, sip, sip, sip. Ya udah, sambil saya bacain aja. Jadi gini, Bapak Ibu, em, ada katanya dan ada faktanya. Kita lihat dulu ya. Katanya penyebab kita terkena penyakit jantung itu karena kolesterol, katanya. Tapi kita lihat deh, karena apa sih faktanya? Boleh diklik, Kang Reza. Tuh, karena gula. Siapa yang baru tahu? Memang kolesterol yang kemudian menyumbat. Tapi kolesterolnya nyumbat gara-gara apa? Gara-gara pembuluh darahnya rusak. Siapa yang merusak? Itu gula. Kemudian, diabetes. Katanya, gara-gara kita kebanyakan gula. Tapi faktanya, gara-gara apa sih? Boleh diklik, Kang Reza. Gula dan gorengan. Siapa yang baru tahu? Ya, jadi nggak peduli berapapun gula yang Anda konsumsi, kalau kemudian tubuh Anda sudah rusak, ya rusak. Makanya ada orang yang beranggapan, saya kayaknya nggak konsumsi gula banyak-banyak dan nggak sering-sering, tapi saya kena diabetes dong. Ada yang seperti itu. Karena diabetes itu bukan jumlah gula yang masuk, tapi asalkan gula udah masuk aja, kemudian ditambah dengan pola hidup yang lain yang buruk ya. Salah satunya adalah hobi makan gorengan. Kemudian pankreasnya rusak. Nah, jadi penyebab penyakit diabetes itu sebetulnya ialah salah satu yang paling sering ialah radikal bebas. Radikal bebas itu sangat berlimpah di gula pasir dan di gorengan. Radikal bebas ini yang kemudian merusak organ pankreas kita. Organ pankreas yang memproduksi insulin. Gara-gara pankreasnya rusak, jadi nggak bisa produksi insulin dengan baik. Jadi kita, jangan kita lagi, sorry, sorry. Jadi orang, takut ya, takut jadi doa ya. Jadi orang atau siapapun itu bisa saja terkena diabetes, mau dia mengkonsumsi gula dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, bisa punya potensi yang sama. Karena disertai dengan adanya radikal bebas yang masuk. Baik dari gula itu sendiri maupun dari gorengan dan produk-produk lain yang mengandung radikal bebas. Ya, begitu ya. Jadi jamaah Meaningful Ways sudah pinter. Sudah nggak bisa lagi dibodoh-bodohi. Nah, terkadang beberapa upaya marketing yang berasal dari produk-produk yang tidak bertanggung jawab, memang mereka menyasarnya kepada negara-negara yang punya apa ya kualitas literasi rendah karena bisa dibodoh-bodohi jadinya. Nah, insya Allah dengan kelas-kelas seperti ini, Bapak Ibu bergabung di Meaningful Way seperti ini setiap hari, setiap pekan akan meningkatkan intelektualnya kita semua sehingga nggak bisa lagi kita dibodoh-bodohin, oke? Oke, kita geser lagi yuk. Hipertensi katanya kebanyakan garam, tapi ternyata faktanya karena gula dan garam. Lagi-lagi gula.
Tuh tadi siapa yang hipertensi? Mbak Utari ya. Jadi bukan karena banyaknya garam yang masuk, tapi pokoknya badan kita sudah terkena gula dan garam bisa berpotensi hipertensi. Jadi bukan karena jumlahnya ya, bukan karena seberapa sering atau seberapa banyak seberapa sering dan seberapa banyaknya garam yang masuk ke badan kita, tapi ingat radikal bebasnya yang merusak. Kalau penyakit asma itu hubungannya dengan pencernaan. Di kelas pekan yang lalu kita ada ngebahas ya. Pekan lalu atau berapa ya? Asma itu juga merupakan alarm tubuh kita dari gangguan di pencernaan. Jadi kalau sering merasakan asma, nah coba sering-sering puasa, minum madu, kemudian atur lagi pola makannya gitu ya. Dan jangan lupa hidupnya bahagia. Oh iya, di rumah muslim ya waktu itu ya. Oke, kita geser lagi yuk. Bayi lahir cacat karena katanya takdir Tuhan, tapi ternyata karena gula. Semestinya gula dan takdir ya harusnya ya. Tapi karena lagi fokusnya ke gula ya saya cukup tulisnya gula saja. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil jangan kebanyakan mengkonsumsi gula. Jangan kebanyakan makan dan minum yang mengandung gula tinggi atau keseringan makan minum gula. Khawatirnya nanti pembentukan badan janin di dalam rahimnya ini akan terganggu. Nah, ini cocok dengan sebuah statement Allah Maha Sempurna, maka ciptaannya juga insya Allah sempurna, ya kan? Tapi kok kemudian ada bayi yang lahir cacat? Nah, tanyakan sama ibu dan bapaknya bagaimana. Karena ada 4 aspek yang bisa menentukan atau memberikan faktor kesehatan pada tubuh kita. Saya menyebutnya dengan perempatan. Perempatan. Maksudnya perempatan. Apa itu? Yang pertama, makanan. Yang kedua, kelakuan. Yang ketiga, pikiran. Dan yang keempat, keturunan. Jadi, keturunan juga mempengaruhi sehat ataupun nggak sehatnya anak kita nanti. Maka, bagi Bapak Ibu yang sekarang lagi promil, syukur Alhamdulillah, belum dikasih hamil pada saat ini, mungkin karena Allah pengen memberikan kode atau memberikan petunjuk, sehatin dulu badan ente. Jadi biar nanti anak yang dihasilkan tuh anaknya sehat walafiat dan kuat. Bisa jadi mungkin saat ini tubuh kita tidak eh, tidak menjalankan pola hidup dengan baik, dengan sehat. Maka masih ada waktu untuk menyehatkan badan kita sebelum kemudian kita turunkan kepada anak cucu kita nanti. Nah, ini siapa yang baru tahu bayi lahir cacat? Yaitu ternyata karena faktor ibunya waktu hamil konsumsi gula terlalu banyak. Oke. Nah, itu dari Mbak Tari. Saya siap. Kita tunjuk diri kita sendiri ya. Jangan lagi lalai. Ya, jangan nakal lagi. Jangan lalai lagi. Jangan berlebihan lagi. Ya, materi hilang. Loh, kok hilang? Lalu kemudian sakit mah katanya karena pola makan berantakan. Ternyata faktanya gara-gara gula dan gluten. Ya, lagi-lagi gula, lagi-lagi gluten. Gluten tuh ada di terigu dan tepung gandum. Ya, cara menghindari gula gimana dok? Nah, salah satu ikhtiarnya ialah dengan mengikuti eksklusif kelas. Nanti akan saya bagikan terapi untuk menyembuhkan ketergantungan gula. Dan bagaimana cara mengganti gula. Oke. Nah, kita fokus kembali ke materi. Ternyata sakit mah yang banyak sekali diderita oleh teman-teman kita bisa dikarenakan gula dan gluten. Dan ini memang kalau ditanyakan kepada mereka yang sakit mah, seberapa banyak mereka konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula dan gluten pada masa lalunya, ya pasti banyak. Ya kalau sekarang ketika dia sudah terkena sakit mah ya mungkin ada yang mengurangi ya. Jadi kalau ditanyanya seberapa sering makan gula dan gluten, enggak kok, jarang kok. Iya sekarang. Tapi dulu bagaimana? Gitu kan? Timun bisa detoks pencernaan. Insya Allah bisa.
Nah, akan lebih hebat lagi kalau diimbangi atau dipasangkan dengan kurma. Insya Allah bisa mencuci perut tuh, insya Allah ya. Oke, begini faktanya. Serba G ya. Gula, gorengan, garam, gluten, gustavianza. Loh, kok saya juga G ya? Saya gus-gus nih. Yap, kita boleh geser lagi, Kang Reza. Nah, hidden sugar dalam makanan dan minuman sehari-hari. Hidden sugar, tahu ya Bapak Ibu ya? Gula tersembunyi. Nanti Bapak Ibu akan bisa membedakan eh ah, yang dimaksud gula itu bagaimana sih? Apa sih yang dimaksud gula? Nah, itu nanti di eksklusif kelas ya. Tapi di sini saya kasih tahu dulu hidden sugar, gula tersembunyi dalam makanan dan minuman sehari-hari kita. Siap untuk terkaget-kaget? Apa saja makanan yang mungkin sering kita temui atau pernah kita temui tapi ternyata di dalamnya ada gula. Siap tuh Mbak Siti, Masya Allah. Oke, siap Mbak Devi, Alhamdulillah. Yuk, Kang Reza. Ini kliknya satu-satu ya. Nah, minuman. Yang pertama, apa sih? Boleh diklik Kang Reza. Teh kemasan ya, tuh hati-hati. Tuh di minimarket banyak. Itu kalau udah pakai gula banyak banget ya. Gula biasanya lebih dari satu jenis gula biasanya malahan. Hati-hati. Jadi memang kalau habis minum ini, wah panas-panas. Atau pas berbuka puasa, wah seger banget ya. Langsung bersemangat lagi, bertenaga lagi. Tapi biasanya 1 jam kemudian haus lagi, lemes lagi. Nah, itulah karena gula yang di dalamnya merupakan gula-gula sederhana. Jadi memang bisa menghasilkan energi langsung semangat dalam hitungan menit, tapi kemudian akan down lagi juga dalam hitungan menit kemudian. Gitu ya. Beda kalau kemudian kita konsumsi gula kompleks ya atau gula yang rumit itu akan lama. Kita kenyangnya lama, energi yang kita rasakan juga lama. Spill sedikit salah satu contoh makanan yang memiliki kandungan manis yang kompleks itu ialah kurma. Makanya Bapak Ibu kalau mau nantangin diri sendiri, kalau nanti mau puasa sunnah, kemudian ada sahur, misal Senin depan mau puasa sunnah, coba deh sahur dengan 3 buah kurma saja, ditambah dengan air putih. Insya Allah tetap kenyang sampai berbuka. Saya sering melakukannya. Kenyangnya tuh beda gitu ya. Kalau kemudian pada saat sahur tuh kita makan nasi, atau pada saat sahur kita makan lain ya, selain kurma, itu beda. Kurma syukaria boleh aja silakan. Kalau kurma yang punya indeks glikemi yang tinggi itu ajwa. Tapi ya insya Allah tetap sehat. Kan kalau di hadis Rasulullah itu menganjurkan konsumsi kurma ajwa 7 butir setiap hari. Jadi masih aman kalau cuma makan 3, 4, 5 ya. Rasul bahkan menganjurkannya 7. Kalau sahurnya malam puasa gimana dok? Gimana sahurnya malam pas masih sebelum tidur ya? Silakan saja teman kan kurang baik ya kalau kita makan sebelum tidur. Itu yang juga akan menyebabkan sakit mah karena lambungnya akan menurun kecepatan dalam mengolah makanannya. Boleh dibuat air nabis ya. Oke, geser lagi. Kok geser? Klik lagi Kang Reza. Setelah teh ini, jus kemasan. Nah, sering ya di minimarket ketika saya belanja itu suka ditawarin, Pak, nggak sekalian jusnya. Satu saja pertanyaan saya, pakai gula nggak? Hmm, biasanya mereka kemudian akan jawab, pakai Pak sedikit. Oh no, tetap saja saya nggak mau beli. Biasanya sedikitnya orang itu kan ya perlu dipertanyakan ya. Kalau jus, wah ini pakai jus Z ya. Kalau jus sendiri, gimana ya? Kalau sendiri, selama nggak pakai gula, nggak dikasih gula, nggak diberikan susu tambahan ya aman insya Allah ya. Cuman kalau saya boleh sarankan, kalau mau makan aneka buah-buahan,
mending nggak usah di jus, mending langsung makan segar-segar saja. Karena ada beberapa riset yang menyatakan bahwa buah-buahan yang kemudian di jus itu ada beberapa unsurnya yang rusak. Beda kalau kita kemudian makan buah tersebut bulat-bulat gitu ya, akan lebih banyak khasiat yang bisa kita peroleh. Tapi bukan berarti jus itu nggak baik untuk kesehatan, tetap baik. Terutama buat Bapak Ibu yang sudah usianya lanjut, mungkin kan giginya sudah tidak lagi kuat untuk menggigit, nah itu tetap perlu, tetap silahkan mengkonsumsi jus. Oke, kita geser lagi, klik lagi Kang Reza. Minuman isotonik ya juga nih banyak di minimarket, hati-hati, itu gulanya juga tinggi. Makanya ketika kita habis minum isotonik, minuman isotonik rasanya seger ya, karena segernya itu karena ada gula sederhana di dalamnya. Oke, kita klik lagi Kang Reza. Susu pabrikan dan susu formula ya. Jadi bijak-bijaklah memberikan susu kepada diri sendiri, kepada pasangan, dan kepada anak-anak kita, terutama yang masih bayi. Kalau masih bisa diperjuangkan dengan ASI, tetaplah perjuangkan dengan ASI. Ya, tapi kalau memang ada indikasi medis, ya misal contoh ya, sang ibunya wafat, atau ibunya sedang mengalami penyakit yang cukup berat, sehingga tidak lagi bisa memproduksi ASI, ya sudah apa boleh buat, silakanlah beli susu lain ya. Kalau anaknya sudah 1 tahun, saya anjurkan untuk susu kambing saja daripada susu formula. Kenapa? Karena susu formula biasanya tinggi gula. Khawatirnya nanti anaknya kita itu intelektualnya, intelijensinya gak kuat ya, rendah karena kebanyakan gula dari sejak kecil. Belum lagi kita akui di dalam susu-susu kemasan tuh ada pengawet dan mungkin ada pewarna tambahan ya dan lain-lain sebagainya. Di minimarket ada beberapa produk susu sih ya yang kadar gulanya itu rendah. Eh, Kalau saya boleh spill karena ini forum tertutup ya, bukan kita buka di media sosial, ini hanya untuk komunitas kita. Ini adalah susu rekomendasi saya yang insya Allah halal dan kadar gulanya sangat sedikit, lebih banyak memang kadar susunya. Ada yang namanya merek Diamond ya. Dan ini harganya cukup mahal. Itu nomor satu yang kadar gulanya sedikit sekali. Lebih banyak kadar susunya. Mereknya Diamond atau Diamond tulisannya. Kemudian yang urutan kedua itu ada Greenfield. Greenfield ini sering kita temui di beberapa kafe-kafe. Biasanya kafe yang menyediakan minuman kopi susu, ya susunya menggunakan Greenfield. Nah itu masih boleh. Oke, silakan karena kadar gulanya rendah dan dia halal. Lalu kemudian yang urutan ketiganya itu UHT. UHT agak sedikit banyak kadar gulanya dibanding Greenfield, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya masih kalah lah ya. UHT masih di bawahnya lah kadar gulanya. Nah, kalau untuk merek susu lain ya karena saya belum riset ya, seperti SR12 dan Gomilku, tapi yang jelas waktu istri saya promil kemarin 2 tahun yang lalu juga sempat mengkonsumsi Gomilku. Ya syukur alhamdulillah tidak ada berefek apapun ya, tidak ada menghasilkan efek badan pegelinu, kemudian seperti contoh sugar craving itu kan artinya kayak ketagihan gitu ya. Tapi syukur alhamdulillah istri saya tidak mengalami ketagihan. Nah, mungkin bisa jadi susu Gomilku ini tidak memiliki kandungan gula yang tinggi. Nah, ini kalau untuk yang lain saya belum riset Bapak Ibu nanti ya pelan-pelan ya. Kalau nanti ada grup WhatsApp-nya nanti bisa saya kirimkan update-nya itu nanti beberapa susu-susu kandungan gulanya bagaimana ya. Seperti tadi ada disebut Entrasol, susu Anlen, susu Gomilku, SR12 dan lain semuanya ya. Oke, ada Ensure. Oke. Kita klik lagi yuk Kang Reza. Untuk minuman selanjutnya ialah minuman kekinian. Ini banyak ya di kafe-kafe dan restoran ya. Warnanya yang coklat, merah, hijau, biru sekarang udah banyak banget beredar. Hati-hati gulanya ini, Bapak Ibu hati-hati ya. Ajakin anak-anak kita lebih bijak lagi dalam mencari hiburan atau mencari cemilan ya di kafe-kafe maupun restoran. Ini saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang baru bergabung, Masya Allah. Lama nggak saya lihat.
ternyata sudah 600-an Bapak Ibu yang bergabung. Terima kasih sudah berkenan belajar bersama. Ya, salam kenal dari saya mungkin yang baru kenal. Kita klik lagi yuk. Minuman apa lagi ini? Minuman berenergi. Nah, ini Mas Habib, Habib Boy Alkaf hadir. Siap. Ahlan wa sahlan. Minuman berenergi ya. Jadi bukan berarti kemudian wah ini benar-benar minumannya memberikan energi ya. Bukan maksudnya seperti itu, tapi karena kandungan gulanya yang kemudian memberikan kita rasa segar. Tapi kemudian segarnya itu cuma sebentar. Ya, salam kenal juga. Klik lagi Kang Reza ke sebelahnya. Ya, ada YouTube-nya ya Kang Reza ya. Tuh ada yang nanya tuh. Kalau nggak salah ada deh. Kalau nggak salah ada. Atau rekamannya juga nanti biasanya dibagikan. Oh tuh Kang Reza jawab ada. Kemudian minuman selanjutnya ialah minuman bersoda. Nah ini ya kita baru saja melewati Syawal kemarin. Bulan momen Lebaran. Kita berkunjung ke sanak keluarga. Ketemu sama beberapa minuman kaleng ya. Maka cara taubatnya itu salah satunya dengan puasa kemarin. Di Syawal menyelesaikan 6 hari puasa sunnah Syawal. Alhamdulillah bisa detoksifikasi alami dari makanan dan minuman yang kurang baik yang udah kita makan selama lebarannya. Kita klik lagi, minuman apa lagi nih? Kopi oplosan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tuh mau ngopi, silahkan. Saya nggak pernah melarang dan nggak pernah menyatakan kopi itu membawa penyakit. Enggak. Kopi itu justru salah satu herbal. Dan dulu bahkan dakwahnya Islam di Spanyol, apa dulu nama nama Spanyol dulu, saya kok lupa ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Waktu kejayaan Islam di Spanyol itu, kok saya lupa ya. Itu bahkan dakwahnya dengan kopi. Warga setempat Andalusia ya. Ya Allah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kok lupa ya. Andalusia, tokoh-tokoh Islamnya itu dakwah kepada masyarakatnya dengan kopi. Bahkan kepada penguasa sebelumnya, yang masih belum Islam waktu itu, dengan memberikan kopi. Maka Islam waktu itu dikenal dengan eh, Islam itu pecinta kopi ya, gitu ya, atau produsen kopi waktu itu. Jadi yang salah bukan kopinya, Bapak Ibu. Yang salah itu ketika kita minum kopi tambahannya adalah tambahan-tambahan yang kurang baik. Susu yang kita pilih mengandung kandungan gula yang tinggi, ya kan? Kemudian udah pakai susu ditambah lagi gula. Nah, itu yang seringnya ya. Jadi ingat, yang salah bukan kopinya, tapi bahan pencampurnya yang kita gunakan apa. Dok, boleh nggak ngopi pakai stevia? Lah itu yang saya kerjakan. Saya kalau ngopi nggak mau pakai gula pasir. Kalaupun gula aren saya batasi. Nah, tapi saya lebih menggunakannya stevia. 2 tetes saja sudah manis 1 gelas. Ya. Nah, ini Bapak Ibu banyak yang nanya sirup bagaimana, gula kong bagaimana. Itu nanti di eksklusif kelas. Saya bahas tuntas. Gimana sih kita melihat gula singkong, gula jagung, gula aren itu bagaimana kedudukannya? Stevia merek apa, Dok? Banyak di YouTube banyak. Nah, nanti ada kabar gembira nanti yang saya bagikan setelah akhir materi ya. Oke, kita klik lagi nih Kang Reza. Makanan olahan. Ya, makanan olahan apa saja diklik. Roti tawar, ya itu dia udahlah mengandung gluten, ternyata juga mengandung gula. Dok, tapi kan rasanya nggak manis. Memang nggak semua yang mengandung gula itu menghasilkan rasa yang manis. Dan juga nggak semua makanan yang nggak manis itu, sorry, makanan yang nggak manis bisa jadi mengandung gula, gitu ya. Roti tawar, roti gandum juga sama, mengandung kandungan gula. Oke, kita klik lagi. Roti rasa dan yang selai-selai. Nah, ini juga ya. Hati-hati, ini mengandung gula. Oke, silakan yang masih ada keperluan, semoga lancar. Klik lagi, Kang Reza. Sereal instan. Nah, ini kalau dilihat dari bentuknya sudah langsung tahu ya mereknya apa saja ya.
Di minimarket banyak ya sereal instan seperti ini. Hati-hati kandungan gulanya juga banyak. Klik lagi, Kang Reza. Wafer, biskuit, dan cookies. Nah, banyak nih di minimarket, supermarket, atau yang habis lebaran kemarin di rumah-rumah orang. Ada yang nyediain seperti ini ya. Terus klik lagi. Kue kering. Nah, ini udah jelas ya. Bapak Ibu siapa yang jago bikin kue? Ngaku deh. Adonannya pakai gula atau enggak? Pakai dok dikit. Ya, tetap aja kan ada kandungan gulanya ya. Jadi Bapak Ibu kenapa saya tampilkan makanan olahan kenapa saya tampilkan aneka makanan dan minuman yang mengandung gula? Karena gini, kalau kita baca di internet ya, anjuran atau batasan gula dari Kemenkes itu 5 sendok teh atau 50 gram. Itu maksudnya batasan gula tambahan. Sedangkan sehari-hari kita itu nggak cuman makan gula berwujud gula. Kita ketemu roti, ketemu minuman, sambel, itu juga mengandung gula. Bayangin ya, kalaulah kemudian kita mengkonsumsi gula pasir yang berwujud gula kristal itu, seharinya 5 sendok makan misalnya. Karena kita beranggapan, toh tadi Kemenkes membatasi 5 sendok teh ya kan. Nah, ternyata sehari itu kita juga masih makan roti, masih makan kue, nyocol sambel. Nah, berarti jumlah gula yang kita konsumsi lebih dari 5 sendok makan. Makanya banyak di negeri kita ini yang terkena penyakit stroke dan penyakit jantung. Karena gula itu nggak cuman dalam wujud gula pasir kristal yang tersimpan di dapur. Ternyata di dalam makanan dan minuman yang kita jumpai sehari-hari itu juga berpotensi mengandung gula. Klik lagi, Kak Reza. Saus botolan. Nah, ini tadi saya sebut ya. Klik lagi, Kak Reza. Mie instan. Nah, ini ya, sering saya mention. Mie instan ini ya juga glutennya, gulanya, pengawetnya, terus kemudian garamnya ya, atau micin lah ya. Micinnya itu ya juga menakutkan ya. Siapa yang masih ingat batasan konsumsi micin harian seberapa banyak? Oh, ada yang jawab seblak. Semua yang enak-enak dilarang ya, Dok. Nah, ini nanti saya bahas tuh tentang kacang-kacangan, nanti saya bahas di eksklusif kelas. Monggo diikutin ya yang tadi bertanya tentang kacang-kacangan. Saya tidak pakai micin, Dok. Iya, oke, bagus. Saya pernah ikut sebuah pertemuan yang kebetulan waktu itu yang menyelenggarakan, sebentar kok saya lupa, Tropicana Slim waktu itu mengundang saya sebagai salah satu narasumber, yang dimana ada narasumber lain yang juga berbicara pada saat itu mengatakan tentang kaldu jamur, dan narasumber itu juga dari UI ya, berarti kan kredibel nih, bukan narasumber asal-asalan gitu ya. Dia memberikan fakta bahwa kaldu jamur itu bukan kemudian jamur dijadikan kaldu, enggak, melainkan micin rasa jamur. Jadi dia tetap saja micin, cuman diberikan perisa jamur. Jadi kita jangan lagi mau dibodoh-bodohin gitu pesannya. Pesan narasumber tersebut pada pertemuan waktu itu ya. Saya di situ jujur baru tahu, oh gitu ya. Karena saya nggak pernah memang menggunakan micin-micin begitu. Tapi jadinya menambahkan informasi yang bisa saya bagikan kepada orang-orang lain. Oke, kita klik lagi, Kang Reza. Cemilan apa aja nih? Diklik, Kang Reza. Keripik berperisa. Nah, ini juga mengandung kandungan gula. Apalagi keripiknya rasa manis. Waduh. Klik lagi, Kang Reza. Banyak ya keripik-keripik seperti itu. Nah, ini popcorn manis sudah jelas ya. Kandungan gulanya ini banyak ya. Klik lagi. Bar protein. Nah, hati-hati. Ada beberapa iklan yang mengatakan kalau mau diet minum. Kalau mau diet konsumsi cemilannya
bar ini, tapi ternyata kandungan gulanya juga tinggi. Klik lagi kan Reza. Buat sendiri kaldu jamurnya, boleh bikin sendiri biar lebih meyakinkan. Nah ini yogurt olahannya, beda kalau yogurtnya kita bikin sendiri. Tapi kalau yogurt pabrikan atau olahannya, khawatirnya juga mengandung gula yang cukup tinggi. Apalagi yogurtnya sampai ada rasa-rasa macam-macam ya, rasa vanila, rasa stroberi, dan lain sebagainya. Ini juga kita khawatirnya itu di situ ya, kandungan gulanya. Klik lagi, Kang Reza. Permen batangan ya, hati-hati permen-permen seperti ini gulanya tinggi. Oke, ya nanti materinya dibagikan. Nah untuk Yakult, saya pernah riset kecil-kecilan. Satu botol Yakult itu kalorinya ya, saya belum hafal gulanya berapa. Tapi satu botol Yakult yang ukuran segini itu ya, itu jumlah kalorinya sama seperti satu butir telur. Telur ayam. Ya, kalau kita konsumsi itu jumlah kalorinya sama seperti Yakult, sekitar 50 kilokalori lah satu botolnya itu. Jadi cukup besar juga. 50 kilokalori itu mirip seperti setengah piring nasi. Karena satu piring nasi biasanya 100 kilokalori. Nah, jadi kalau 50 berarti setengahnya. Nah, nggak kebayang kalau Bapak Ibu makan mie instan pakai telur, pakai nasi. Berapa itu kalorinya tuh? Bisa 500 lebih kayaknya. Sedangkan satu hari kita hanya butuh 1.200-an. Jadi kalau kita satu kali makan udah makan mie instan, pakai nasi, pakai telur, belum lagi minumnya es teh manis, manisnya pakai gula pasir, bisa jadi kemungkinan kalori yang masuk 600 sampai 700 sekali makan itu. Sedangkan satu hari kita hanya butuh 1.200 ya. 1.200 satu harinya, sedangkan kita satu kali makan sudah langsung 600. Dan itu sarapan pagi, belum lagi makan siang, makan malam. Nah, itu yang bikin kita gemuk ya. Oke, kita klik lagi. Apalagi cemilannya? Jajanan pasar. Nah, ini juga hati-hati ya. Wujudnya apapun itu biasanya juga memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Oke, klik lagi Kang Reza. Oi, kok keluar ini ya? Oke, sudah normal lagi. Makanan sehat palsu. Oke, kita klik lagi. Oatmeal, tuh tadi ada yang nanya, oatmeal bagaimana? Nah, oatmeal tuh mengandung gula juga. Aduh dok, serba gula semuanya ya, memang begitu. Karena produsen manapun pasti pengen produknya laku. Dan menekan biaya produksi dengan mengurangi bahan pokok. Digantinya dengan gula, biar ongkos produksinya turun. Gitu memang, seperti itu. Saya hobinya makan dari luar rumah. Nah, yuk mulai perbaiki yuk. Makannya di dalam aja. Kalau di luar nanti takutnya nyamuk. Bercanda ya. Udah. Klik lagi yuk. Smoothies kemasan. Nah, kalau smoothiesnya bikin sendiri oke. Madu bagaimana dok? Nah, nanti kita bahas di eksklusif kelas ya. Sementara ini tahan dulu pertanyaannya, oke? Nanti insya Allah ada pembahasan tentang madu di eksklusif kelas. Yang aman rebusan-rebusan dok, ya boleh aman. Kalau siap hidupnya hambar silahkan. Tapi kalau belum siap, nah ikutin eksklusif kelas kita. Nanti saya kasih beberapa rekomendasi gula-gulanya. Oke, klik lagi. Oh, ini ada yang undur diri. Ya, siap. Mbak Ruli. Semoga lancar ya. Healthy drinks. Ya, itu banyak ya healthy drink kemasan. Di sekitar kita banyak. Nah, ini hati-hati kandungan gulanya. Klik lagi. Salad dressing. Salad dressing itu artinya bumbu-bumbunya ya, atau saus untuk kita campurkan ke saladnya itu hati-hati. Juga mengandung kandungan gula yang cukup tinggi ya. Jadi pengennya konsumsi salad biar badannya langsing, ternyata salah. Oke, klik lagi. Kalau sagu masih aman ya, selama kita mengolahnya nggak ditambah gula ya. Kalau seperti jenis tepung yang sagu itu masih aman, tidak mengandung gluten. Lalu kemudian selai kacang pabrikan ini juga mengandung ya, hati-hati ya. Kita klik lagi yuk, Kang Reza. Produk harian. Oke,
Klik lagi. Ada apa aja nih produk kalian? Obat sirup. Ya, untuk anak-anak nih biasanya nih manis-manis, rasa jeruk, rasa stroberi itu hati-hati kandungan gulanya juga ya. Jadi konsumsi seperlunya saja. Kalau bisa malah anak kita kita rawat dengan sebaik-baik mungkin. Kita doakan supaya tidak sering sakit, sehingga tidak sering bertemu dengan obat-obatan kimia. Oke, kita geser lagi, klik lagi. Produk kalian selanjutnya bumbu masak instan. Banyak ya di pasaran yang udah berupa bubuk-bubuk gitu ya. Di minimarket maupun supermarket tuh banyak ya bumbu jadi apakah untuk sop, untuk bakso, untuk masak nasi goreng. Nah, ini biasanya masih terdapat kandungan gula. Kenapa dok kok begitu ya? Nggak tahu kenapa produsen nambahin gula juga nggak tahu deh saya. Jadi biar aman bagaimana dok? Ya udah bikin bumbu sendiri aja. Jadi gulanya bisa kita takar. Nah, itu ada yang bertanya gula aren bagaimana dok? Nanti kita bahas di eksklusif kelas lebih lengkap. Oke, kita klik lagi. Makanan kalengan. Nah, banyak ya makanan kalengan ya, seperti yang ikan-ikanan, terus kemudian daging-dagingan juga ada, kentang juga ada, jamur kalengan juga ada saya lihat. Lalu kalau buah-buahan kalengan juga ada tuh ya. Biasanya buah longan, apalagi kemarin leci gitu-gitu ya. Nah, itu hati-hati, biasanya ada gula tambahannya. Oke, ya klik lagi. Makanan rumahan. Nah, ini makanan rumahan. Apa saja sih? Kalau nggak salah, cuman satu. Ya, aneka sayur dan lauk. Ya, kita kembali lagi introspeksi diri kita ya, Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu yang setiap hari sudah rajin bikin masakan untuk keluarga tercinta. Karena sudah ikutin regular kelas ini, ayo mulai bijak dalam penggunaan gulanya. Kurang-kurangilah. Atau nanti kalau sudah ikut eksklusif kelas, jadi tahu mengganti gula pasirnya pakai apa. Nah, gitu. Itu banyak ya di dalam sayuran yang kita bikin, apakah sayur asem, sayur sop, tempe mendoan, rendang dan lain sebagainya, gulai gitu ya. Aneka sambel gitu ya juga bisa terdapat kandungan gula. Ini kita bikin sendiri maupun yang ada di restoran ya. Jadi eh, batasan konsumsi gula yang tadi Kemenkes sebut 5 sendok teh itu hanya gula tambahan. Sedangkan gula yang tersembunyi di dalam makanan tuh masih belum bisa kita hitung, ya. Nah, jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan gula. Oke, kita geser lagi, Kang Reza. Nah, ya, jadi dampak gula pada tubuh kita itu seperti ini, Bapak Ibu. Klik. Sudah jelas ya, peningkatan berat badan. Kemudian dampak yang kedua, penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif banyak ya, penyakit stroke, diabetes, penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya. Kemudian, klik lagi, kondisi degeneratif. Artinya kondisi degeneratif ini bukan penyakit degeneratif, melainkan kondisi yang menghasilkan tubuh kita itu melemah ya. Misal contoh, penuaan dini, rambut sudah mulai beruban, gitu kan? Gampang sakit-sakitan badan kita, lutut sering sakit, gitu kan? Bangunnya sering kesiangan, sulit konsentrasi. Nah, itu kan kondisi-kondisi degeneratif. Tubuh kita mengalami kemunduran. Kemunduran dalam urusan kualitas hidup, ya. Gitu. Terus kemudian kita klik lagi. Mudah lelah dan pegal. Nah, ini sering orang rasakan. Terutama yang kemudian pekerja kantoran merasa badannya mudah pegel, mudah lelah, akhirnya disalahin kerjaan, yang disalahin atasan. Padahal ternyata paginya ngopi pakai gula pasir. Siang makan bareng teman-teman kantor di kantin, makannya pakai ini itu semua yang dicampur. Kemudian pulang ngantor, sebelum ke rumah mampir dulu ke kafe, ngopi lagi pakai gula pasir. Nah, gitu ya. Itu gula aren. Oke, nanti saya jawab di eksklusif kelas ya, Bapak Ibu. Biar lengkap. Takutnya kalau dijawab sekarang-sekarang jadi terpotong-potong jadinya. Oke, klik lagi Kang Reza.
Bayi lahir cacat ya tadi seperti yang di awal slide tadi sudah saya tampilkan. Oke, jazakillah khair Bunda, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Klik lagi. Penurunan IQ, ya. Jadi kalau kebanyakan makan gula, kita itu nanti bisa terkena penyakit lemot ya, susah mikir, susah konsentrasi, hitung-hitungan pun sulit gitu ya. Logika mulai menurun gitu. Nah, ini bisa karena penurunan IQ. Klik lagi Kang Reza. Masalah pada anak ya, apakah itu tantrum, tumbuh kembangnya terganggu, nafsu makannya berlebihan. Nah, itu masalah pada anak pokoknya banyak ya gara-gara gula ini. Oke. Itulah dampak pada tubuh kita akibat gula. Tapi ini hanya sebagian. Nanti akan saya tambahkan lagi di momen eksklusif kelas kita Sabtu dan Ahad nanti. Insya Allah ya. Oke, kita klik lagi Kang Reza. Nah, ini dia. Saya kembali mengingatkan tentang eksklusif kelas kita. Tuh, wanted ya, wanted lagi dicari tuh. Pembunuh paling legal di dunia tuh. Wajahnya senyum lagi dia tuh. Karena memang kita mengkonsumsinya sambil senyum memang betul. Tapi nggak sadar padahal tubuh kita itu sedang digerogotin. Ya. Wah, Mbak Anita, Alhamdulillah sudah daftar sip. Sampai jumpa nanti di eksklusif kelas ya Mbak Anita ya. Belajar bareng, kita kupas tuntas. Insya Allah ya. Nah, apa aja sih yang mau dibahas di eksklusif kelas? Nah, ini Bapak Ibu, kita klik dulu. Apa sih? Yang pertama ialah serba-serbi gula. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membedakan gula dari segi mana pengelompokan gula berdasarkan apa, berdasarkan ini, itu banyak. Ternyata gula itu banyak. Gitu aja. Maksudnya biar lebih aware, lebih paham membedakan mana gula-gula-gula. Jadi Bapak Ibu paham kapan menggunakan gula aren, kapan menggunakan gula singkong, kapan menggunakan stevia, kapan menggunakan gula pasir bahkan. Jadi bukan berarti kemudian gula pasir itu benar-benar kita anti, benar-benar kita buang dari hidup kita ya. Karena dalam satu momen ada mungkin masih kita perlukan sedikit saja. Nah itu nanti di eksklusif kelas nanti akan kita pelajari sama-sama. Lalu kemudian klik lagi Kang Reza, apalagi yaitu metabolisme tubuh. Jadi kita harus kenal tubuh kita itu seperti apa Bapak Ibu. Kita harus paham bagaimana tubuh kita bekerja. Sehingga kita paham bagaimana memperlakukannya. Selama ini seringnya kita hanya taunya memperlakukan, tapi kita nggak tahu bagaimana tubuh kita bekerja. Bagaimana sih, apa sih yang tubuh kita mau tuh apa gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kita klik lagi. Mekanisme gula menghancurkan hidup kita, menghancurkan tubuh kita, menghancurkan mood kita. Nah, itu nanti insya Allah dijelaskan juga di eksklusif class. Oke, kemudian klik lagi. Terapi ketergantungan pada gula ya. Insya Allah akan diajarkan nanti dari hari Sabtu dan Ahad. Ada 2 terapi yang mau saya ajarkan. Nah ini kalau dilewatkan begitu saja sayang ya Bapak Ibu ya. Lebih baik mulai atur jadwal Sabtu dan Ahad. Jangan ada yang mengganggu. Kita belajar bersama di eksklusif kelas ini. Dan yang terakhir, klik. Ada door prize menarik ya, nanti akan dibagikan untuk 2 sampai 3 orang yang apa ya, mungkin kategorinya mungkin bisa dikatakan yang dia yang aktif, tapi nggak tahu nih nanti panitia atau dari pihak manajemen yang memberikan kategorinya apakah yang paling aktif bertanya, paling aktif membagikan kepada teman-teman ya, pokoknya kita nantikan ya bagaimana eh, klasifikasinya, bagaimana persyaratannya, bagaimana ya. Bagi yang mau mendaftar silakan klik link yang sudah dibagikan atau hubungi nomor Mbak Khadijah. Teh Khadijah ini tuh di 0882 2870 1175. Nah, itu ya, Mbak Khadijahnya langsung unjuk diri. Yos. Terima kasih Teh Khadijah. Teh apa Mbak nih? Oke. Yang salah bukan tehnya ya, tapi gulanya. Jadi Teh Khadijah nggak salah. Oke. Kita klik lagi. Ah, ini udah pada nerima ya.
Oke, klik deh. Pesan bijaksana dari kami, memang orang Indonesia itu suka dengan yang manis-manis dan yang gurih-gurih. Betul nggak nih? Betul ya? Pada suka yang manis dan gurih ya, betul ya? Tunjuk diri sendiri ya. Tapi yang salah bukan pada manisnya, ya. Tapi pada asal atau sumber dari rasa manis itu sendiri. Dari gula yang seperti apa yang kemudian memberikan rasa manis. Ada kok orang yang hobi makan manis tapi sehat, ada. Nah, tapi kita harus tahu manis yang dia gunakan dari apa, gitu. Klik lagi Kang Reza. Nah, itu ya. Meaningful ways. Boleh di out frame dulu, Kang. Biar pada jelas kebaca gitu ya. Sudah terbaca ya Bapak Ibu ya? Agak lebih gede tulisannya jadinya ya. Meaningful ways kita hari ini ialah makanan manis tidak selalu bergula. Dan makanan bergula tidak selalu terasa manis. Betul ya? Sudah pada paham ya? Makanan manis tidak selalu bergula. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen yang manis-manis, tenang aja. Masih bisa kok. Karena nggak semua yang manis itu karena mengandung gula. Tuh, cakep, kata Kang Reza. Dan makanan bergula tidak selalu terasa manis. Jadi perlu hati-hati. Roti kan nggak manis, Dok. Nah, iya. Coba deh pelajari cara bikinnya. Ada. Tambahan gulanya ada. Oke. Baik, Kang Reza, ini kalau saya lihat ada tambahan peserta yang baru hadir. Mungkin tadi di pertengahan materi pada hadirnya. Maka sebagai penutup, Kang Reza mungkin mohon izin Bapak Ibu juga supaya menjaga semangat kita untuk mengingat apa ya bahaya-bahaya gula. Boleh kita tampilkan sekali lagi video dokumenter kita. Jadi ini buat ngasih waktu buat Bapak Ibu juga mungkin yang tadi sudah nonton mau ke kamar kecil dulu silakan karena sudah nonton tadi kan. Nah tadi tapi bagi yang belum nonton yang barusan bergabung sebaiknya ditonton dulu. Saya kembalikan kepada Kang Reza sekaligus untuk pemutaran video dokumenter sekali lagi. Gula pasir dan semua turunannya Anda stop, please stop. Serius, itu efeknya akan powerfulnya luar biasa. Sistem tubuh Anda akan kembali back to normal. Serius, gula pasir itu musuh banget. Penyakit jantung tuh penyebabnya apa? Kolesterol. Ya, like everyone ngomong itu. Lo tahu nggak kalau statement itu karena pabrik gula ngebayar ilmuwan. Ada satu perusahaan gula yang baru buka dan lagi viral-viralnya waktu itu. Itu ada penelitian yang keluar. Penyebab penyakit jantung adalah kebanyakan gula. Stroke dan penyakit jantung, penyakit kardiovaskular. Teorinya begini, yang menghambat itu kolesterol. Analoginya gini deh, jalan tol, truknya banyak. Tapi kalau jalan yang mulus-mulus aja, jalan lancar-lancar aja. Tapi kalau jalan tol yang banyak truknya, terus tiba-tiba jalannya berlubang, macet dong. Iya. Jadi yang salah truknya atau jalannya rusak. Memang yang jadi ngantri itu kolesterol. Tapi karena pembuluh darahnya rusak, namanya inflamasi. Penelitian itu keluar. Karena penyebab jalan berlubang tadi adalah gula. Atau pabrik gulanya ngerasa kayak, ini ngerusak bisnis gua banget nih. Itu kayak ditutup dong, dibungkam dong. Itu dibungkam dengan 50.000 US$ untuk dia ngomong bahwa ini gula tidak berbahaya. Iya, dengan kata lain seperti itu. Dan itu dipakailah seorang ilmuwan yang sangat Terpercaya. dan dia dibungkam 50.000 US untuk ngomong ini sesuatu yang tidak berbahaya. Pada tahun 1960-an, industri gula di Amerika Serikat tengah berada di puncak kejayaannya. Mereka gencar mempromosikan makanan dan minuman manis kepada masyarakat luas. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang ahli nutrisi ternama dari Universitas Harvard merilis sebuah jurnal ilmiah yang cukup mengguncang dunia kesehatan. Jurnal tersebut menyatakan bahwa penyebab utama penyakit jantung adalah lemak dan kolesterol, sementara gula hanya disebutkan sekilas, seolah-olah tak ada kaitannya. Namun, ini bukan kebetulan semata. Belakangan terungkap, sang ahli nutrisi bernama Dr. Mark Hexted ternyata memiliki hubungan erat dengan industri gula. Ia menerima dana dalam jumlah besar untuk menulis dan mempublikasikan hasil penelitian yang berpihak kepada industri. Ternyata,
Industri gula saat itu membentuk sebuah asosiasi bernama The Sugar Association. Mereka menjalankan misi tersembunyi yang dikenal dengan Project 226. Tujuan utamanya? Mendanai para ilmuwan ternama agar menghasilkan riset yang menyudutkan lemak dan kolesterol sebagai penyebab penyakit jantung, dan sekaligus mengalihkan perhatian publik dari bahaya gula. Upaya manipulatif ini berdampak luas. Pemerintah federal Amerika bahkan mengubah panduan konsumsi masyarakat, menyarankan untuk mengurangi lemak, bukan gula. For you. 8 times more addictive than cocaine, 5 times more likely to cause death, but it's legal, so, you go ahead, knock yourself out. Opini publik pun mulai terbentuk. Lemak adalah musuh utama kesehatan, namun kebohongan itu akhirnya mulai terkuak. Seorang peneliti bernama Christine Cairns mulai menelusuri kejanggalan demi kejanggalan. Ia menemukan bukti surat menyurat antara pihak industri dan para ilmuwan bayaran, termasuk dana sebesar 630 juta rupiah yang diberikan kepada Dr. Mark demi memuluskan riset palsunya. Christine berjuang sendirian, menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak yang mendukung industri gula. Namun ia tak menyerah. Perlahan, perjuangannya membuahkan hasil. Antara tahun 2007 hingga 2011, masyarakat mulai sadar akan manipulasi ini. Aksi heroik Christine pun mendapat pengakuan luas. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Saat membaca hasil riset atau mendengar klaim ilmiah, pastikan kita menggali sumbernya. Jangan hanya menelan informasi mentah-mentah, meskipun terdengar logis. Faktanya, lemak dan kolesterol memang bisa memicu penyakit jantung, diabetes, dan obesitas, tetapi begitu pula dengan konsumsi gula yang berlebihan. Maka mengatur pola makan dan minum secara bijak adalah kunci menjaga kesehatan tubuh di masa depan. Jangan hanya percaya pada apa yang terlihat benar, cari kebenaran di baliknya. Belum ada kata terlambat untuk memperbaiki. Selama belum ada selang oksigen yang terpasang di hidungmu, selama dializer belum berputar di sebelah tempat tidurmu, selama rotator ambulans belum menyala di atas kepalamu, dan selama kakimu belum hilang, kamu masih punya kesempatan. Hentikan gula sekarang juga, dan kamu akan berterima kasih pada video ini. 그냥 우린 나약하고 겁 많은 인간이잖아요. Baik, Masya Allah. Kok jadi sedih lihat videonya, Mbak Lisna. Iya ya, mind blowing banget materi kita pagi hari ini, Masya Allah. Syukran jazakallah khair, dokter. Pagi hari ini benar, bukan buat siapa-siapa, buat saya pribadi banget. Ini kena banget dan mudah-mudahan Allah takdirkan Sabtu Ahad nanti bisa ikutan juga kelas eksklusifnya Dokter Gustaf nih. Bener banget ya Bu Vera ya, mencerahkan banget pertemuan kita pagi hari ini. Dan ya termotivasi bahkan menginspirasi, mudah-mudahan jadi jalan ikhtiar kita bisa lebih sehat lagi gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini masih 500-an orang yang hadir, Masya Allah. Saya juga takjub banget hari ini, peserta sampai 600 lebih tadi Dok pagi hari ini. Dan mungkin juga ada yang baru kenal, Masya Allah. ada yang baru kenal juga dengan Meaningful Ways ya. Nah, bagi yang baru berkenalan dengan kita, Selamat bergabung. selamat datang. Silahkan klik link yang ada di kolom chat tuh. Kita absen dulu di Instagramnya Meaningful Ways. Boleh ya? Kakak admin mungkin boleh ditampilkan bagi teman-teman yang baru bergabung. Jadi Meaningful Ways ini
ada yang reguler tiap hari, Senin sampai Jumat itu free kelas. Silahkan tergabung dengan grupnya. Sudah hampir 15 grup ya Kak Khadijah yang ada grup Meaningful Ways ini. Silahkan tergabung untuk salah satunya aja. Jadi biar nggak double-double. Nah, adapun kelas eksklusif yang kita selenggarakan di Sabtu Ahad, itu bisa daftar terlebih dahulu ya. Nah, di pekan ini khusus ada kelas dengan Dr. Gustav yang tadi sudah disampaikan dengan segala benefitnya yang luar biasa. Dan seperti biasa juga cukup dengan infak terbaik bagi Bapak Ibu yang mau gitu ya ikutan kelasnya. Adapun misalkan nggak ngerti, aduh saya belum ada buat infaknya, nggak apa-apa. Kita tetap membuka untuk free, gratis dengan syarat doakan dan bantu syiar ya. Siarkan flyernya seluas-luasnya di sosial medianya, di grup-grupnya bagikan. Jadi nanti ketika daftar itu jangan khawatir, tetap ada pilihan untuk gratis gitu ya. Ada nanti. Kita berikan apa yang kita bisa, upayakan yang terbaik dan mudah-mudahan semakin apa ya namanya, semakin berkah ilmu yang akan kita dapatkan nanti dari dokter. Gitu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa juga absen silahkan untuk pertanyaan-pertanyaan, mohon maaf banget kalau hari ini belum terrespon sama dokter gitu ya, dan mudah-mudahan nanti di hari Ahad mungkin ada sesi Q&A-nya, kita belajar juga di hari Sabtu dan Ahad, mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab nih di materi-materi yang akan disampaikan oleh dokter Gustaf di hari Sabtu Ahad ya. Kalau misalkan belum terjawab juga, mudah-mudahan di hari Ahad kita masih ada waktu untuk buka tanya jawab gitu ya kurang lebih ya. Untuk yang ingin rekamannya pagi hari ini jangan lupa follow dulu YouTube-nya meaningfulways.official. Nah, di sana nanti akan ada rekaman-rekamannya. Oh, ternyata hari ini boleh ada pertanyaan katanya. Oh, dokter masih ada waktu, Dok? Mungkin 1-2 orang lah ya. Ini Kang aman. Ayo, sampai zuhur aman. Oke, kalau gitu, setelah ini saya serahkan semuanya kepada Dokter Gustaf. Saya izin. Silakan 2 orang boleh yang beruntung resen. Nah, insya Allah nanti ada Bu Yesi dan Bu Anita ya yang langsung interaksi. Nah, boleh kita langsung pertanyaan dulu deh kalau kayak gitu. Nih dokter mengizinkan soalnya nih. Silakan Bu Yesi langsung aja. Izin ya 2 orang dulu nih untuk hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Waalaikumsalam fiik. Bunda Yesi, sehat ya? Barakallahu fikum. Iya, amin amin dok. Dok, ini Siap, Bunda. pertanyaan yang banyak terjadi dok. Udah usia, sebetulnya tidak usia ya, sebetulnya banyak ya. Karena kita sudah terkontaminasi dengan makanan yang instan gitu dok. Mulai dari bumbu, Iya. kaldu, kemudian ya itulah semua makanan. Nah, pertanyaannya dok tadi katanya oatmeal, gandum. Nah, seperti apa kita sementara kita tuh Indonesia didominasi dengan nasi, gula, tepung. Nah, itu dok. Saya sendiri ini sedang mengalami sebetulnya dok asam lambung. Jadi berusaha untuk fight bagaimana caranya mengatasi asam lambung. Dulu kayaknya nggak ada ya dok sakit asam lambung GERD kayak gitu dok. Adanya cuma sakit mah makan makan yang padat, kemudian udah itu aja, makan minum sayur buah udah, minum susu udah gitu dok, dikasih obat lambung gitu kan, kayak antacid seperti itu misalkan. Nah, makin kesini kok banyak banyak trennya asam lambung, disuntik ini disuntik, saya juga termasuk yang itu dok gitu. Ya salah satunya sebetulnya psikis juga ya, stres gitu dok. Paling hanya Siap, itu aja. Bagaimana cara mengatasi satu GERD, menghindari gula kan nanti kita diskusi di itu. Tapi yang untuk membatasi gandum kayak gitu. Sementara kemarin saya asam lambung disarankan, maaf agak sedikit buka produk ya, Nutriflex itu yang katanya umbi garut. Nah itu saya baru ini dok, baru tadi malam saya coba, memang enak. Tapi ya gitu. Jadi ini bener nggak, bagus nggak, begitu ada lagi dari dokter bilang gandum kayak begitu, saya jadi ini sebenarnya nggak ini bisa ikhtiar gitu. Saya pengen tanpa obat gitu loh untuk mengatasi asam lambung dan saya bisa men-share. Nah kemarin kan sempat nanya dok, kalau misalkan kita mau menyajikan hidangan atau produk, apalagi rencana kan ada makanan sehat ya dari pemerintah untuk anak-anak kan, makan gratis. Nah untuk yang usaha makan gratis ini bagaimana gitu loh, untuk supaya anak-anak kita ini sehat dok,
Jadi tidak hanya sekedar nasi, kemudian gorengan, kayak begitu dok. Nah, untuk makanan sehat, penyajiannya kan saya pernah nanya, dok, kalau mau jualan, jualan yang seperti apa yang bisa benar-benar manfaat untuk kesehatan, manfaat duitnya barokah ke kita dan manfaat untuk konsumen gitu dok. Hanya itu aja dok pertanyaan saya. Ya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung jawab dulu aja ya Kang Reza ya. Takut lupa atau ada yang kurang nanti. Jadi Bunda Yesi dan Bapak Ibu yang lain, disclaimer dulu tentang gandum. Ada penelitian yang memang mungkin dilakukan secara tidak resmi bahwa orang Indonesia itu kan termasuk kawasan Asia Tenggara ya. Dan ternyata memang orang-orang Asia Tenggara itu perutnya nggak cocok dengan aneka makanan yang berbahan gluten atau yang berbahan gandum. Maka ini bisa menjawab pertanyaan, tuh orang-orang Timur Tengah, orang Eropa yang sering konsumsi roti tiap hari, kok mereka nggak sakit? Nah, jawabannya adalah kita, orang Asia Tenggara, memang nggak cocok konsumsi itu. Makanya di sesi materi saya soal makanan yang toyib, ya, itu dibagi tiga, yaitu makanan yang bernyawa, makanan yang berpasangan, dan local food. Jangan remehkan local food kita. Di Indonesia berlimpah nasi merah, berlimpah ubi-ubian. Ternyata itu yang memang membawa kesehatan, membawa kebaikan untuk tubuh kita, untuk perekonomian kita. Nah, sedangkan gandum memang tidak tumbuh subur di Asia Tenggara, dia memang banyaknya di sana ya, kita impor jadinya. Nah, tapi memang karena aneka produk yang berasal dari gandum ini banyak sekali berseliweran atau tersedia di tempat makan atau di apa minimarket ya di sekitar kita, maka seolah-olah ya jadinya kita merasakan bahwa produk tersebut normal untuk kita, ya kan? Karena biasanya manusia itu akan menganggap segala sesuatu itu normal kalau dilakukan bersamaan dan dilakukan dalam jumlah yang banyak. Nah, itu ya. Sama seperti gula pasir, kita merasa gula pasir itu harusnya kan normal saja, aman saja, karena banyak yang mengkonsumsinya. Nah, sekarang kita bisa melihat kenapa narkoba itu adalah barang yang tidak normal karena yang mengkonsumsinya tidak banyak, begitu ya. Walaupun memang kalau secara substansinya, secara hukumnya di Islam juga itu mengatakan haram ya. Tapi bayangin kalau seluruh warga di Indonesia ini mengkonsumsi narkoba, maka lama-lama narkoba itu akan kita anggap sebagai hal yang normal, hal yang wajar bisa jadi gitu ya. Nah, begitu juga tentang makanan yang kurang baik di sekitar kita itu banyak bisa kita temui gitu kan. Nah, itu tentang disclaimer tentang glutennya ya atau tentang gandumnya ya. Apalagi misalnya Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gluten, nah itu biasanya kemudian akan mengalami beberapa gejala ya, apakah itu sakit mah, terus kemudian penyakit autoimun, susah punya anak, ya kan? Nah, itu beberapa dampak buruk dari keseringan konsumsi makanan mengandung gluten. Apa aja tadi? Yang pertama, itu ialah sakit mah. Yang kedua, penyakit autoimun. Penyakit autoimun banyak ya. Ya, sakit sendi, kemudian di kulit, di paru-paru, di usus, itu banyak jenis-jenis penyakit autoimun banyak. Kemudian yang ketiga, kita kemudian akan merasakan anu ya apa kemandulan lah ya atau sulit kemudian punya anak ya atau menikah sudah beberapa tahun belum dikaruniai anak. Nah, itu makanan yang paling sering menyebabkannya ialah makanan yang mengandung gluten, yaitu apakah jenis-jenis kue, roti tawar ya, apakah itu oatmeal, ya itu ya hati-hati ya. Nah, tepat sekali untuk Bu Yesi tadi mengkonsumsi produk yang kemudian di dalamnya terdapat kandungan ubi. Ubi itu merupakan pengobat bagi saluran pencernaan kita yang sedang rusak. Dan bahkan bisa mengobati apapun penyakit yang ada di badan kita. Itu ajaibnya ubi. Kenapa? Karena ubi merupakan salah satu jenis bahan makanan yang berasal dari dalam tanah. Ingat prinsip
bahwa manusia diciptakan dari tanah, manusia memiliki unsur tanah, dan manusia akan kembali ke tanah. Maka makanannya juga yang harusnya berasal dari tanah. Keseringannya kita mengkonsumsi makanan yang berasal dari pabrik, bukan dari tanah. Nah, makanya kemudian tubuh kita pun akan hilang sifat-sifat tanahnya. Sifat tanah itu apa? Salah satunya ialah bisa pulih sendiri. Coba deh, kalau kita punya pekarangan di rumah kita ya, di halaman depan ataupun belakang kita punya kebun kecil, kemudian tanahnya kita uruk, kita gali-gali, kemudian mungkin bekas galiannya akan tampak. Tapi kemudian coba lihat beberapa hari kemudian bekas galian itu kemudian akan sama seperti tanah di sekitarnya. Jadi seperti seolah-olah tampak seperti dia tuh kayak bukan bekas digali gitu ya. Nah, itu salah satu sifat tanah yang harusnya kita miliki, yaitu apa? Self healing. Bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, sayangnya karena kita semakin sedikit mengkonsumsi hal-hal yang berasal dari tanah, maka sifat-sifat tanah di dalam badan kita pun akan berkurang. Nah, tadi ada yang tanya juga, ubi cilembu bagaimana? Aman, semuanya pokoknya ubi-ubian yang umbi-umbian seperti kentang, wortel, apalagi lobak itu ya, semuanya insya Allah bisa bantu mengatasi aneka permasalahan di dalam badan kita. Nah, itu soal produk yang Bunda Yesi konsumsi yang kebetulan di dalamnya ada kandungan ubinya. Silakan lanjutkan selama itu halal, tidak merupakan ultra processed food ya, artinya dia boleh produk pabrikan, tapi coba Mbak Bunda Yesi pelajari apakah dia ini diolah terlalu panjang atau hanya diolah beberapa kali saja. Nah, silakan. Kalau masih hanya beberapa kali olahan, silakan. Tapi kalau dia termasuk ultra processed food, artinya sudah lebih dari 2 sampai 3 kali pengolahan. Nah, sebaiknya dicari yang lebih alami lagi. Kan tadi Bunda sudah tahu kandungannya di dalamnya ubi. Ya udah, coba deh. Sekarang coba pelan-pelan beralih ke produk yang memang asli dari ubi. Ubi jalar, ubi cilembu, apalagi ubi ungu, dan lain sebagainya. Kentang, nah itu dikonsumsi, direbus, dikukus, boleh. Silakan ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan Bunda Yesi, bagaimana kemudian bisa menghentikan kebiasaan kita atau rasa ketergantungan kita terhadap gluten gitu kan. Nah, ini mirip-mirip seperti ketika kita mau berhenti dari ketergantungan gula, tapi ada sedikit yang lebih mudah. Artinya berhenti dari ketergantungan gula itu lebih menantang, lebih rumit. Tapi bukan berarti sulit ya, lebih rumit, lebih butuh apa ya, kesabaran ya. Tapi kalau kita mau berhenti dari aneka makanan lain seperti gluten dan lain-lain itu akan lebih mudah. Nah, dengan memahami prinsip neuroscience di tubuh kita itu ada organ yang namanya otak ya. Dan kalau ilmu yang mempelajari tentang otak salah satunya neuroscience, di situ dipelajari bahwa ketika kita sudah terbiasa melakukan sesuatu atau terbiasa mengkonsumsi sesuatu, maka di dalam otak kita tuh akan ada tercipta satu sirkuit. Saya ulangi, kita terbiasa mengkonsumsi sesuatu atau melakukan sesuatu, ya termasuk dalam hal ini makan makanan yang mengandung gluten. Kenapa kemudian kok kita bisa eh, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi? Nah, itu karena kenapa? Karena di dalam otak kita sudah tercipta satu sirkuit atau jalur saraf kita kemudian terhubung ke perut, ke jantung, ke mata, kayak kemudian akan mengkoordinasikan tubuh kita, membuat tubuh kita itu bisa menerjemahkan keinginan untuk makan gluten lagi. Begitu ya, paham ya Bunda ya? Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa lepas atau berhenti dari makan makanan yang mengandung gluten? Dengan cara menciptakan sirkuit baru. Nah, inilah prinsip neuroplastisitas. Otak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau di dalam otak kita sudah tercipta sirkuit yang kurang baik, sirkuit terhadap perilaku atau aktivitas yang kurang baik, apakah itu aktivitas fisik maupun kita makan sesuatu yang kurang baik, sirkuitnya harus kita gantikan dengan sirkuit yang baru. Dan ajaibnya, otak kita akan kemudian menghancurkan sirkuit lama yang nggak dipakai lagi. Bagaimana caranya supaya otak kita itu kemudian menghancurkan sirkuit yang lama? Maka dengan cara menciptakan sirkuit yang baru. Ya, menciptakan sirkuit yang baru
dengan memulai mengkonsumsi aneka makanan yang lain yang lebih sehat. Nah, jadi inti jawaban saya tentang pertanyaan Mbak Yesi, bagaimana cara menghentikan gluten ialah dengan memulai kebiasaan mengkonsumsi yang lain yang lebih sehat, tapi yang Bunda Yesi suka. Dan saya menganjurkan konsumsinya yang mengandung protein. Kenapa? Karena protein bisa menutupi kebutuhan kita terhadap gluten. Protein nabati boleh, protein hewani boleh, silakan. Yang penting nggak berlebihan. Ya kan? Nah, sehingga nanti otak akan menciptakan satu sirkuit. Katakanlah Bunda Yesi katakanlah Bunda Yesi kemudian akan rutin makan ubi misalnya. Nah, yang kita harapkan, makan ubi yang Bunda Yesi lakukan ini menjadi sebuah kebiasaan dan hobi. Sehingga menciptakan satu sirkuit baru yang isinya ubi. Gitu ya, paham ya Bunda Yesi ya? Nah, ketika Bunda Yesi fokus pada ubi, maka otak pun akan fokus pada sirkuit yang baru. Gara-gara otak fokus pada sirkuit yang baru, sirkuit yang lama nggak dipakai lagi. Maka secara alami dan otomatisnya, otak kita akan menghapus sirkuit yang lama. Dan itu butuh berapa hari? 21 hari insya Allah. Jadi Bunda Yesi hanya perlu berpuasa dari gluten, insya Allah selama 3 pekan. Yang penting konsisten komitmen. Selama 3 pekan itu tidak sama sekali mengkonsumsi gluten. Maka di hari kemudiannya, ketika melihat aneka makanan yang mengandung gluten, sudah tidak tergoda lagi. Kenapa begitu? Karena di dalam otaknya, sirkuit tentang glutennya sudah hilang. Begitu. Nah, kalau Bunda Yesi kemudian bertanya, bagaimana kalau kemudian kita mau menyediakan makanan gratis yang menyehatkan untuk badan? Nah, Bunda Yesi perlu untuk ikut kelas saya yang membahas soal makanan toyib nanti. Saya nggak tahu, tapi dari Meaningful Ways akan memberikan jadwal kapan untuk membahas soal makanan halal, makanan toyib secara lengkap, secara eksklusif. Nah, tapi nanti kalau ada, Bunda Yesi ikut ya. Biar nanti ketika mau masak sudah paham. Oh, ternyata menunya begini gitu. Silakan. Ya begitu ya Bunda Yesi ya. Masya Allah. Masya Allah. Siap dok, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini mudah-mudahan menjawab sebagian banyak dari pertanyaan kita juga ya. Yuk, semangat yuk, 3 pekan. Saya Ya, ingetin. ini juga berlaku untuk rokok, Kang. Rokok Iya. atau yang anak-anak muda zaman sekarang ya, hati-hati ya. Banyak yang kecanduan, mohon maaf sekali saya nyebutin, kecanduan pornografi. Nah, pornografi malah agak lebih lama lagi. Risetnya bahkan pornografi itu 90 hari. Jadi puasanya lebih lama daripada puasa gluten dan puasa rokok. Kalau rokok 21 hari selesai, maka di hari ke-22, 23-nya insya Allah akan berkurang minatnya untuk merokok. Begitu juga dengan gluten. Nah, tapi kalau untuk pornografi dan narkoba, itu 90 hari. Risetnya begitu. Jadi lebih panjang. Masya Allah. Siap, siap. Daripada begitu, mending kita hindari betul-betul ya. Betul. Hindari segala aneka bentuk zina. Oke? Ya Allah ya Rabb. Makasih dok, ini nasihatnya banyak banget nih pagi hari ini. Izin, saya pengen banget mengakomodir pertanyaan baik di grup chat, ada yang wapri ke saya juga, yang masih ada nih. Qadarullah waktu juga yang membatasi kita gitu ya, saya udah diingetin sama teman-teman karena gitu. reguler kita kan sampai jam 7 pagi nih tiap paginya nih, udah dapat. Siap. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dok, insya Allah kalau misalkan ada yang kelewatan, nanti kita bahas di hari Ahad dan Sabtu. Makanya ikut yuk kelas di eksklusif ini di pekan ini. Dan bagi teman-teman yang belum tergabung di kelas reguler kami, insya Allah Dr. Gustaf nih komitmen tiap hari Kamis katanya mau bersama kita. Maka dari itu yuk segera gabung di Meaningful Ways biar tidak ketinggalan infonya gitu ya. Atau follow juga nih akun Instagramnya Meaningful Ways segera saat ini juga. Kak Admin boleh dibagikan linknya dulu. Jangan lupa juga di follow-follow, kemudian di absen dari mana yang sudah hadir. Bagikan. Kang Lisna bilang tiap hari bersama dokter Kang. Waduh. Dokternya nanti waktunya gimana buat yang lain. Baik gitu, insya Allah rekaman YouTube-nya ada ya, nanti tinggal ditunggu aja, biasanya agak siang kita upload di YouTube-nya, yang penting
subscribe dulu aja YouTube kita ya. Dan nanti Kang, info-info tadi ada yang nanya video itu gimana, Kang? Boleh dibagikan, Kang? boleh kalau dari dokter boleh di-share, kita dengan senang hati untuk Boleh, Kang. Di-share aja nanti, Kang. Silakan. Oh, Masya Allah berkah tuh. Makanya tergabung dulu dengan grupnya ya, biar nanti termasuk apa materinya ya, dokter bisa membagikan juga tuh PDF-nya Bapak Ibu sekalian. Nanti dibagikan di grup Meaningful Ways. Udah ada 13 grup tuh, alhamdulillah sampai dengan sekarang. Tuh, ayo jadwalkan Kang Reza all about makanan toyib. Ayo, Bismillah, kita nunggu jadwal dokter aja. Itu mungkin untuk hari ini, dokter. Ada penutup mungkin dok pagi hari ini, boleh sebagai closing statement kita di hari libur yang penuh keceriaan ini. Iya, saya lebih ke mengiyakan atau menguatkan pernyataan dari salah satu peneliti tadi yang menguak kebenaran, siapa namanya? Christine Kearns ya. Jadi ketika kita menerima segala informasi, kita lebih baiknya jangan langsung terima secara mentah-mentah. Telusuri lebih dalam, cari kebenaran di baliknya, cari orang tersebut yang ngomong itu latar belakangnya bagaimana. Termasuk bahkan materi ini, saya yang menyampaikan, Bapak Ibu juga punya hak untuk mencari lebih dalam, untuk kemudian mencari referensi lain, kemudian dibandingkan. Ya, artinya gini, eh, lebih banyak guru akan lebih baik lagi. Nah, itu pesan-pesan saya termasuk ketika kita mau memilih zat makanan atau bahan makanan, minuman, sebaiknya lebih kritis, lebih teliti. Sekarang zaman sudah canggih, sudah gampang banget cari informasi. Mestinya, harusnya ya, hidup kita harusnya lebih sehat. Karena segala informasi sangat mudah kita akses. Tapi hati-hati, informasi yang salah juga bisa kita terima dengan mudah ya. Jadi lebih bijak. Sekarang bahkan ada eh, apa namanya ChatGPT, bisa kita tanya apapun, dia bisa jawab apapun dengan informasi yang kurang lebih masih bisa dikatakan valid gitu ya. Itu pesan saya kepada Bapak Ibu semuanya dan juga mengingatkan pada diri saya sendiri. Semoga yang kita dapatkan pagi ini begitu banyak kebaikan yang bisa kita amalkan dan bisa kita bagikan kepada sanak keluarga, kepada pasangan sah kita, kepada anak-anak kita nanti. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari kelas ini dari jam 5:30 tadi. Saya mohon maaf sekali ternyata apa namanya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, tapi jangan pernah berhenti semangat untuk selalu belajar ya. Karena nanti mungkin saya akan juga bicarakan kepada Meaningful Ways bagaimana mekanisme supaya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab ya, apakah itu bentuknya konsultasi ataupun jawaban-jawaban apapun itu maupun pertanyaan-pertanyaan ya bisa kita jawab walaupun bukan di kelas gitu artinya bisa jawab lewat WA, lewat voice note misalnya begitu ya. Tapi nanti kita tunggu deh bagaimana kabar baiknya dari Meaningful Ways gitu ya. Doakan saja yang baik-baik, semoga bisa memberikan manfaat terbaik buat kita semua gitu. Terima kasih yang sudah banyak mendoakan di kolom chat tadi, yang memberikan tanggapan-tanggapan yang baiknya juga tadi, tanggapan-tanggapan yang lucu. Terima kasih. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Mohon maaf. Begitu saya kembalikan kepada Kang Reza ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak dokter pagi hari ini. Aduh, saya tuh jadi malu sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Beliau tuh apa ya, totalitas banget gitu ya, memberikan ilmunya gitu ya, khidmat sama umat. Kadang ya Allah, mudah-mudahan kita-kita semua nih di tim gitu ya sering ngobrol bisa kayak beliau nih. Beneran loh, ini kelas free webinar, beliau menyiapkan PowerPoint-nya sedemikian rupa, bikin video gitu loh. Dan itu tadi, mudah-mudahan nih saya dengan segala kerendahan hati, Bapak Ibu sekalian, adapun yang ingin saya minta, yuk kita sama-sama doakan dokter ya, dokter Gustaf dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah jagain terus beliau. Amin. Makasih Kang Reza, Bapak Ibu semuanya. Jalan terbaiknya gitu ya, diberkahi kehidupannya dan yang paling penting mudah-mudahan ilmunya semakin luas ya dok ya, bermanfaat nih buat umat nih, buat kami-kami semua nih, masih hampir Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Masya semoga panjang umur lah masih bisa selalu berbagi. Amin dokter, sekali lagi terima kasih banyak dan teman-teman semua, Bapak Ibu, keluarga besar Meaningful Ways yang setia sampai dengan hampir jam 8 pagi hari ini, tetap semangat. Aduh maaf ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di kelas reguler bagi yang kangen dokter Gustaf tahan 1 hari. Nah, Sabtu, Ahad kita ketemu lagi dengan beliau. Jangan lupa, jangan berhenti kebaikan itu hanya di kita dan yang ingin menambah keberkahan ilmu yang didapatkan boleh banget silahkan berikan
infak terbaiknya. Yuk kita sama-sama berjihad di jalan Allah dengan support kegiatan dakwah di Meaningful Ways ya. Tadi nomor rekeningnya sudah dibagikan tuh oleh kakak admin, atau di layar juga ada nih, mau di capture dulu, mangga. Atau yang ingin tergabung dengan Meaningful Support Program Keluarga Besar MSP. Jadi biar nanti nggak usah daftar-daftar lagi kalau ada kelas eksklusif, karena langsung dibagikan infonya di grup MSP. Mangga, ini teman-teman cukup dengan komitmen tiap bulan, tiap pekan, atau tiap harinya gitu ya, untuk support kami. Boleh banget hubungi ke Khadijah gitu ya, jadi biar nggak usah daftar-daftar terus gitu ya. Dan bonus tambahannya insya Allah akan dibimbing langsung oleh pembina Meaningful Ways, yaitu Bunda Ambar gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak semuanya. Bahagia rasanya setiap hari, setiap pagi semakin bertambah pesertanya, semakin rame. Mudah-mudahan kita jaga niat kita ya, semata-mata biar Allah ridho sama kita semuanya. Dan sebagai penutup, penambah keberkahan kita pagi hari ini, yuk sama-sama kita bersyukur sama Allah. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Allah, Engkau izinkan kami belajar pagi hari ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum, berkah selalu Ayah Bunda, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Saya tidak buat semuanya. I love you full. Ayah Bunda semuanya pokoknya. Kebenaran. Terima kasih.